Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Indra, NIM 21018032 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya yang saya rancang pada pertemuan sebelumnya. Pada slide ini terdapat gambaran produk yang nantinya akan saya buat. Terdiri dari berbagai jenis kue, baik itu kue kering, kue basah, kue utah, dan lain-lain. Ringkasan eksekutif. Usaha kue ini adalah bentuk suatu usaha perseorangan yang bergerak di bidang penjualan kue untuk semua jenis kue. Dengan usaha dan skill yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menikmati kue. Produk yang dihasilkan untuk konsumen adalah pembuatan kue berbagai macam jenis, baik kue kering, kue basah, kue utah, dan lain-lain, serta menyediakan berbagai motif hiasan kue sebagai pemanis tampilan kue. Produk unggulannya yaitu mengkreasikan kue sebagus mungkin serta bisa menerima pesanan kue sesuai keinginan konsumen. Usaha kue ini ditujukan untuk seluruh masyarakat di sekitar lokasi toko kue serta masyarakat yang berada di luar daerah atau luar kota. Pemasarannya meliputi personal dan juga dalam bentuk promosi di sosial media serta pemasangan spanduk atau banner di jalan ramai pengunjung. Persaingan di pasaran cukup banyak, tetapi permintaan akan kue terus meningkat. Kurangnya kreativitas yang dimiliki perusahaan kue baik dari segi rasa, tampilan, warna, dan lain-lain membuat konsumen atau pelanggan merasa kurang puas. Maka dari itu, kepuasan konsumen menjadi prioritas utama kami dalam perusahaan kue. Tentunya dengan kemampuan dan skill profesional yang dimiliki perusahaan kue ini. Target yang dicapai menciptakan kepuasan di hati konsumen serta kepercayaan sehingga konsumen tidak beralih mencari perusahaan lain. Pengembangan diawali dari membuat kue, lalu dijual ke warung-warung terdekat, lalu membuat toko kecil-kecilan di rumah, hingga besar dan membuka cabang dan mempekerjakan karyawan. Latar belakang saya dalam membangun usaha ini yaitu di zaman sekarang yang serba praktis dan cepat membuat orang-orang merasa malas mengerjakan sesuatu, sehingga banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya saja dalam penyiapan makanan dan hidangan. Ketika ada acara keluarga, acara reunian, syukuran, ulang tahun, dan lain-lain, orang banyak lebih cenderung untuk lebih memilih memesan atau membeli kue ketimbang membuat sendiri dengan berbagai alasan. Dengan antara lain alasannya itu alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Apalagi sekarang membeli kue tidak perlu datang ke tokonya, cukup pesan lewat handphone, pesanan datang dengan cepat. Rasanya yang manis dan gurih membuat banyak yang menyukai kue, terlepas bentuk dan warna yang menggugah selera penikmatnya. Kemudian visi dan misi saya dalam membangun usaha bisnis ini yaitu misinya menjadikan usaha kue ini mampu bersaing dan unggul dari usaha kue terkenal lainnya. Misinya itu menciptakan kue berkualitas tinggi dengan rasa terbaik. Yang kedua, menjaga kualitas dan terus berinovasi. Dan yang terakhir, misi saya yaitu memberikan kepuasan di hati konsumen. Lanjut, analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari usaha bisnis kue saya ini. Yang pertama yaitu harga yang ditawarkan bervariasi sehingga dapat dijangkau masyarakat luas, baik itu masyarakat yang memiliki ekonomi yang tinggi ataupun yang rendah. Kemudian dapat menerima pembuatan jenis-jenis kue sesuai dengan permintaan konsumen dan tren-tren kue yang kekinian. Dan yang terakhir, pengemasan kue yang rapi serta wadah yang higienis sehingga aman sampai ke konsumen. Analisis selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga kue yang tidak tetap, cenderung naik mengikuti harga bahan baku di pasar yang tidak stabil. Dan yang kedua, kue memiliki kadaluarsa yang cepat karena terbuat dari bahan alami sehingga tidak dapat dikonsumsi dalam waktu yang panjang.
Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang dari usaha bisnis kue saya ini adalah yang pertama, menjelang hari raya agama seperti Idul Fitri, Natal, dan lainnya, permintaan kue akan meningkat sehingga memberi peluang kepada bisnis saya. Nah, yang kedua, kue sudah tidak asing lagi bagi anak-anak dan masyarakat, dan terkadang makan kue menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia. Yang ketiga, acara arisan dan acara keluarga dan lain-lain yang sering dilakukan dapat meningkatkan jumlah pemesanan kue. Yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman dari usaha bisnis kue saya ini adalah yang pertama, banyak usaha kue lainnya juga menawarkan produk yang sama dengan harga yang murah dan dengan jumlah yang banyak. Kedua, banyak produk di pasaran menggunakan pengawet sehingga konsumen cenderung memilih kue yang dapat bertahan lama. Selanjutnya, deskripsi usaha. Nama usaha kue adalah Sarah Fazili Cake yang berlokasi di dekat Pasar Batu Kabing, Jalan Raya Batu Kabing. Alasan saya memilih nama Sarah Fazili Cake karena memudahkan para pelanggan membeli dan memesan produk saya. Yang kedua, selanjutnya bentuk usahanya yaitu usaha perseorangan, bidang usahanya yaitu kuliner makanan. Produk yang akan dijual dalam usaha ini adalah berbagai macam jenis kue, mulai dari kue kering, kue basah, kue ulang tahun, cupcake, dan lain-lain. Modal yang digunakan adalah modal sendiri, dengan tidak meminjam kepada pihak lain. Usaha ini dapat menjanjikan karena peminat kue semakin banyak sehingga mendatangkan profit yang tinggi. Keunikan produk. Kue disajikan dengan bentuk beragam dengan berbagai macam topping seperti coklat, keju, seres, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat banyak rasa seperti rasa original, manis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keunikan produk saya ini adalah tampilan kuenya yang bisa ditentukan oleh konsumen sendiri. Pemesanan kue bisa dilakukan setiap hari dari mulai jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dampak usaha ini bagi lingkungan yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Risiko dalam membangun bisnis ini salah satunya banyaknya pesaing yang menyediakan atau menjual produk yang sama. Saat ini banyak orang yang membuka bisnis kue mulai dari yang kecil hingga skala yang lebih besar. Tak hanya itu saja, harga bahan produksi pasaran yang tidak stabil juga menjadi risiko dalam membangun usaha bisnis ini. Selanjutnya, rencana pemasaran. Wilayah pemasaran atau target konsumen adalah masyarakat luas, baik yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan luar. Strategi pemasaran yang digunakan nantinya dapat secara langsung dengan datang ke toko dan juga bisa dipesan lewat media online seperti melalui WA, Instagram, atau telepon. Produk yang ditawarkan diantaranya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kue kering, kue basah, kue ulang tahun, cupcake, dan lain-lain. Sasaran konsumennya yaitu anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Jumlah dan harga produk. Kue ulang tahun mulai dari harga 50 ribuan, kue kering mulai dari 30 ribuan, kue basah mulai dari 50 ribu rupiah, brownies 45 ribu per loyang, lapis legit harganya mulai dari 35 ribu rupiah per loyang, nastar mulai dari 30 ribu per kotak, bolu mulai dari 40 ribu, dan lain-lain. Rencana produksi. Seperti yang terlihat di dalam slide ini, bahwa bahan baku dan alat teknologi ini yang nantinya akan saya gunakan atau yang sangat saya butuhkan dalam membuat kue. Selanjutnya, rencana manajemen. Bentuk dari perusahaan adalah perseorangan. Dalam usaha kue ini, pemilik belum memiliki tim manajemen sehingga usaha ini baru berdiri dan hanya dikelola oleh pemilik saja. Lanjut, rencana keuangan. Sumber pendanaan dari usaha kue ini adalah modal sendiri dengan rencana anggaran biaya yaitu A. Bahan produksi. Seperti yang terlihat dalam slide ini, bahan produksinya dengan harganya, yaitu jumlah bahan produksinya
totalnya yaitu 716.000. Dan di sampingnya terdapat peralatan produksi dengan total 1.570.000 rupiah. Biaya BEP, total biaya bahan baku tadi sebesar 716.000 rupiah. Kemudian total biaya peralatan produksinya yaitu 1.570.000 rupiah. Proyeksi penjualan per bulannya mencapai 20 juta rupiah. Laba bersihnya sama dengan 10 juta kurang 716.000 tambah 1.570.000 dan mendapat hasil 7.714.000. Jadi laba bersih per bulan yang akan diterima nantinya yaitu sebesar 7.714.000 rupiah. Kesimpulannya, kue adalah produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, sehingga usaha kue ini sangat berpotensi memiliki peluang untuk maju dan berkembang. Dalam mendirikan suatu usaha sebenarnya tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Dengan modal 3 juta, usaha kue ini sudah bisa dijalankan. Dengan tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis ini, pastinya dapat berkembang besar. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.